Sama saya Jihan Novita, saudara penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi sorotan akhir-akhir ini. Unggahan organisasi pemerhati lingkungan Greenpeace Indonesia di berbagai akun media sosial aktif menyuarakan gerakan untuk menyelamatkan Raja Ampat dari eksploitasi pun mulai didengar masyarakat. Tagar Save Raja Ampat menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan warganet karena kekhawatiran rusaknya ekosistem di sekitar kawasan yang bisa mengancam keberlangsungan satwa dan terumbu karang. Aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya memicu kekhawatiran akan adanya potensi pencemaran dan kerusakan ekosistem. Desakan akan penghentian aktivitas pertambangan pun di kawasan itu bermunculan. Data Greenpeace Indonesia menyebut industri tambang nikel berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah pulau kecil di Raja Ampat. Menurut Greenpeace Indonesia, hilirisasi nikel telah menyebabkan kerusakan alam secara masif. Yeah, this is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Pada 3 Juni lalu, saudara, suasana Forum Internasional Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di sebuah hotel di Jakarta mendadak tegang. Di tengah pidato Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno, sekelompok aktivis Greenpeace bersama 4 anak muda Papua membentangkan spanduk bertuliskan Nickel Mines Destroy Life dan Save Raja Ampat from Nickel Mining. Aksi damai ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ekspansi tambang nikel yang mengancam tanah dan laut Raja Ampat yang juga kerap dijuluki sebagai surga terakhir di bumi. Nickel mine destroys life. Saudara, buntut dari aksi damai itu membuat 3 aktivis Greenpeace dan pemudi asal Papua yang menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat sempat ditangkap. Penangkapan itu dilakukan lantaran mereka dianggap mengganggu jalannya acara. Para aktivis Greenpeace sempat ditangkap dan diperiksa di Polsek Grogol Petamburan usai melancarkan aksi. Dan saudara, penangkapan ini tak berlangsung lama. Polsek Grogol Petamburan memulangkan ke-4 aktivis. Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Hafiz Gumilang mengatakan penangkapan dilakukan pada Selasa 3 Juni. Kami mengamankan yang bersangkutan agar pelaksanaan event berjalan kembali dengan kondusif. Tidak ada unsur pidana sehingga dilepaskan. Saudara, dukungan untuk masa depan Raja Ampat sudah diucapkan banyak kalangan. Sejumlah pesohor dan artis tanah air menentang dugaan eksploitasi nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di media sosial, mereka beramai-ramai meramaikan tagar Save Raja Ampat. Salah satunya dari musisi asal Indonesia Timur, Ryan Pono, yang berencana membuat konser sebagai gerakan menolak aktivitas tambang di Raja Ampat. Sekali bagaimana keterlibatan pelaku seni, pelaku kreatif, pelaku industri entertainment gitu, public figur, influencer besar untuk ikut bersuara terkait Save Raja Ampat ini. Juga punya cita-cita mudah-mudahan menyuarakan tentang isu Save Raja Ampat ini bukan hanya terjadi di sosial media, tapi mudah-mudahan juga bisa terjadi secara offline gitu. Artinya ada pergerakan, ada showcase, ada konser atau apapun output kreatif yang bisa menyuarakan secara langsung. Mudah-mudahan secepatnya bisa kami inisiasi dan juga kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak. Dan saudara, berikut ini visual aktivitas penambangan nikel oleh salah satu perusahaan di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. PT Gak Nikel mengklaim area tambang nikel yang dikelolanya sama sekali tidak masuk dalam batas resmi Geopark Raja Ampat. Dan dampak ekologis tambang sudah diminimalisasi dengan sejumlah upaya.
Konservasi dan monitoring juga sudah dilakukan. Di tengah penolakan aktivitas pertambangan nikel, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung ke lokasi pertambangan gas nikel di Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah akan mengevaluasi terkait izin tambang di Pulau Gak. Sementara itu, sejumlah pendemo menunggu di pintu kedatangan Bandara Deo Sorong. Mereka minta agar aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat benar-benar dihentikan karena merusak pariwisata. Yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada yang produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya satu. Itu yang kita tinjau. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan meminta rapat nanti dengan Menteri LHK. Berbanding terbalik dengan aktivis lingkungan, saudara. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memastikan tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan nikel. Sang gubernur bahkan menambahkan video yang beredar bukanlah aktivitas penambangan di Pulau Gak. Di Gak itu tambang di sana cukup bagus kerjanya, ya sudah eksplorasi, sudah direbuisasi sampai reklamasi juga. Pemberitaan itu adalah hoax. Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gak, bukan dari Panimo, mungkin dari tempat lain. Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burdam juga ikut berkomentar. Aktivitas pertambangan di Pulau Gak sudah sejak tahun 1970 dan kini memasuki kontrak karya kedua. Namun kemudian hadir beberapa tambang lain yang memunculkan keresahan masyarakat akan terancam hilangnya satwa darat dan laut. Bupati Raja Ampat meminta permasalahan segera mereda dan supaya aktivitas pertambangan dan pariwisata tidak mengancam satwa. Aktivitas-aktivitas seperti tambang dan aktivitas juga seperti pariwisata orang ke sana kemari akan mengganggu aktivitas jalur migrasi satwa laut. Sehingga ini harus kita redakan semua. Jangan terlalu juga aktivitas pariwisata jangan sampai tinggi karena transportasi ini di laut ya, juga mengganggu satwa-satwa laut juga. Begitu juga ada aktivitas, kalau aktivitas tambang juga mengganggu satwa laut. Karena dari situ lewat ke sana kemari, bahkan yang di darat juga terpengaruh juga. Sementara itu, Saudara Menteri ESDM periode 2016 sampai 2019 Ignatius Jonan angkat bicara mengenai jejak izin tambang nikel di Pulau Gak, Raja Ampat. Saat menjawab komentar di media sosial, Ignatius Jonan menulis, aktivitas pertambangan di pulau itu sudah berlangsung sejak 1998 saat PT Gak Nikel menandatangani kontrak karya generasi ke-7 bersama konsorsium BHP, Bilton, dan PT Aneka Tambang. PT Gak Nikel mendapat persetujuan peningkatan tahap ke operasi produksi pada 2017. Sehingga jangka waktu operasi hingga 2047 atau selama 30 tahun. Jonan juga bilang, kerjasama ini bisa saja dibatalkan atau ditinjau ulang jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aktivitas pertambangan nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat sempat dihentikan sementara untuk menunggu keputusan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. Berdasarkan pantauan di area tambang nikel yang luasnya mencapai 600 hektar, terlihat sejumlah alat berat terparkir dan tidak melakukan aktivitas sejak 5 Juni. Perwakilan dari PT Gak Nikel mengatakan setelah melakukan pertambangan, perusahaan melakukan penataan ulang hingga penanaman pohon kembali pada area pertambangan.
Perusahaan juga menampung limbah di satu area agar tidak terbuang ke lahan yang belum dibuka untuk pertambangan baru dan mencegah agar limbah tidak terbuang ke laut. Namun pada saat ini kegiatan kita tidak lakukan, kita hentikan sementara. Bisa dilihat dari ada unit ekskavator ya yang lagi standby karena kita menghormati keputusan dari Bapak Menteri bahwa kegiatan pertanggal 5 itu kita sudah stop. Nah, karena kegiatan kita stop sehingga tidak ada aktivitas yang di front saat ini. Seperti itu, Pak. Saudara, kami mengutip dari foto citra satelit yang diunggah oleh Harian Kompas dalam laman Instagramnya. Berdasarkan foto citra satelit yang diambil 29 November 2016, belum terlihat adanya pembukaan lahan di Pulau Gak. Kondisi yang sama juga tampak ada citra satelit yang diambil pada 19 Maret 2017. Namun pada 2018, aktivitas pembukaan lahan mulai terlihat di pulau itu. Saudara, Raja Ampat terdiri dari 97% kawasan hutan didominasi dengan cagar alam, suaka marga satwa dan hutan lindung. Yang dikhawatirkan banyak kalangan adalah kerusakan alam dan pencemaran akibat tambang nikel bakal berdampak pada kelestarian lingkungan hidup di Raja Ampat. Dan berikut adalah pulau-pulau yang memuat kegiatan tambang nikel, yaitu Pulau Gak, Pulau Kawe, Manuran, Waigeo, serta Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Saudara, setelah sempat menyetop operasional selama 5 tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, pemerintah memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan karena terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Sementara itu, satu perusahaan yaitu PT Gak Nikel masih tetap beroperasi karena terbukti tidak melanggar dan berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Menurut warga setempat, aktivitas pertambangan juga memberi dampak menggeliatkan perekonomian daerah. Tetapi ingat, jangan sampai kegiatan pertambangan malah merusak ekosistem dari surga terakhir di bumi dan Geopark UNESCO Raja Ampat.